Shalom teman-teman PMK ITB. Apa kabar PMK ITB? Luar biasa, Yesusku dahsyat. Wow. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kita memanjatkan doa tuh seperti kayak kita ketika kita membutuhkan sesuatu, teman-teman. Kadang aku juga demikian, mungkin beberapa dari teman-teman juga demikian. Kayak ketika kita membutuhkan sesuatu seperti mau UTS atau mau kuis, terus berdoa untuk nilai-nilai untuk semester ini, itu kadang kita berdoa kepada Tuhan tuh ketika butuh sesuatu gitu. Tapi teman-teman sadar gak sih kalau doa tuh lebih dari itu, esensi doa tuh lebih dari itu. Esensi doa tuh bagaimana cara kita ketemu dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, bercerita kepada Tuhan tentang kehidupan kita sehari-hari. Jadi kadang itulah yang menjadi renungan juga dalam kehidupanku, kayak kenapa sih aku tuh datang ke Tuhan tuh cuma kalau ada maunya aja gitu, berdoa sama Tuhan tuh kalau ada maunya aja. Jadi sekarang mari teman-teman kita belajar tentang esensi doa yang benar pada Jumatan kali ini. Kita berdoa agar kita dapat menjadikan doa tuh sebagai hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Mari teman-teman kita angkat satu pujian, yaitu Lebih Dalam Ku Menyembah.
kekuatan, kami masih diberikan nafas kehidupan Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami akan memulai ibadah Jumatan kami. Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan semoga ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami buat dalam nama-Mu. Haleluya. Mari teman-teman, setelah kita sembah Dia, setelah kita puji Dia, mari kita agungkan Tuhan lagi dengan satu puji-pujian, yaitu tinggi nama-Mu dipuji. Shalom semua. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi Prastio dari Teknik Pertambangan 2017. Kali ini saya yang akan memimpin doa syafaat untuk Jumatan kali ini. Mari kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, sehingga benar Tuhan Kau boleh Tuhan untuk pertemukan kami walaupun lewat streaming online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan tidak kurang Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, walaupun hanya sebatas layar kaca saja, tapi kami percaya Tuhan di tempat kami masing-masing
Kami percaya Tuhan Kau bisa menjamah, Tuhan Kau bisa Tuhan untuk ubahkan setiap hati kami. Bila benar Tuhan, lewat persekutuan ini Tuhan ada sesuatu Tuhan yang bisa kami dapatkan ketika kami selesai, kami nggak menjadi orang yang sama lagi. Dan benar Tuhan, sebentar kami akan berdoa untuk beberapa hal. Kiranya Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau sertai, dan kami percaya Tuhan Kau yang mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Yang pertama kita mau berdoa untuk LP Sion Ministry. Kita mau berdoa supaya Tuhan pakai LP ini untuk alat kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Sion Ministry ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika LP ini boleh ada Tuhan. Dan benar Tuhan, kami berdoa supaya orang-orangnya Tuhan di dalamnya bisa untuk bertumbuh Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan di masa-masa mudanya Tuhan. Biar benar Tuhan Kau pakai juga Tuhan Sion Ministry Tuhan untuk memberitakan Tuhan kasih-Mu Tuhan di kampus masing-masing Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya benar Tuhan, kami berdoa supaya LP ini Tuhan bisa tetap Tuhan untuk menjangkau dan memuridkan Tuhan anak-anak muda Tuhan yang saat ini Tuhan sedang tersesat Tuhan. Yang kedua kita mau berdoa untuk sekretaris PMK ITB. Bila benar setiap tugas-tugas yang ada, setiap tanggung jawab yang ada itu bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk sekretaris PMK ITB. Kami berdoa untuk setiap tugas-tugas yang ada, seperti itu surat-surat dan pengetulan rapat dan sebagainya. Bila benar Tuhan itu Kau juga perlengkapi Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya benar Tuhan, walaupun tugasnya nampak kecil Tuhan, Engkau boleh pakai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk supaya sekretaris PMK boleh bertumbuh Tuhan, semakin dalam mengenal Engkau Tuhan. Biarlah benar Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga kita mau berdoa untuk OSKM dan PMB PMK ITB. Kita mau berdoa supaya setiap kegiatan yang ada itu boleh berjalan dengan lancar. Kita mau berdoa supaya dari kegiatan ini adik-adik 2020 bisa untuk mendapatkan sesuatu. Ini boleh semakin mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa Tuhan untuk kegiatan OSKM Tuhan yang sedang berlangsung. Aku berdoa Tuhan supaya benar Bapak di dalam OSKM ini Tuhan, adik-adik kami Tuhan angkatan 2020 bisa Tuhan untuk mendapatkan materi-materi Tuhan yang boleh Tuhan untuk dibekalkan nanti ketika akan masuk di dunia kampus ini. Aku juga berdoa Tuhan supaya di masa orientasi ini juga Tuhan, adik-adik kami Tuhan bisa Tuhan untuk mengenal kampus kami, sehingga benar Tuhan boleh untuk mengerjakan studinya Tuhan di kampus kami dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk PMB PMK ITB yang ada di setiap kegiatan yang ada. Kami berdoa Tuhan supaya benar di setiap kegiatan yang ada boleh Tuhan untuk berjalan dengan lancar dan benar, supaya adik-adik kami Tuhan, bapak-bapak yang ada bisa Tuhan untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap panitia dan mentor supaya benar Tuhan bersatu hati Tuhan untuk mengerjakan Tuhan penjangkauan ini Tuhan. Yang keempat kita mau berdoa untuk tim medis yang ada di garda terdepan dan juga para peneliti yang sedang juga untuk berusaha membuat vaksin. Kita berdoa supaya mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan, mereka bisa diberikan hikmat kebijaksanaan, walaupun di situasi yang sedang genting saat ini mereka tetap bisa untuk sabar dan tetap bisa untuk melihat Tuhan di dalam kondisi saat ini. Mari kita berdoa. Bapakku juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang ada garda terdepan Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya benar Kau karuniakan kekuatan, Kau karuniakan Tuhan kesabaran Tuhan, Kau karuniakan Tuhan kesehatan kepada mereka supaya benar Bapa dengan hati yang tulus ikhlas Tuhan mereka bisa Tuhan untuk memegang Tuhan tanggung jawabnya Tuhan untuk bisa membantu Tuhan
saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, yang sakit corona saat ini, di saat pandemi Tuhan saat ini. Juga berdoa Tuhan supaya Kau karuniakan Tuhan hikmat bijaksanaan Tuhan pada para peneliti yang sedang membuat vaksin juga, supaya benar Bapa, tidak ada Tuhan yang salah Tuhan, tidak ada Tuhan niat Tuhan untuk memonetisasi Tuhan vaksin ini. Biarlah benar Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Lalu yang terakhir, kita mau berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kita mau berdoa supaya di pemerintahan yang sekarang, di saat masa-masa sulit sekarang, pemerintah bisa untuk mengambil kebijakan yang tepat, terutama juga untuk saat ini beberapa orang-orang di pemerintahan yang juga sedang terdampak positif dari virus corona, supaya Tuhan tetap bisa untuk sembuhkan mereka, sehingga benar setiap keputusan yang ada dari pemerintah juga bisa menentukan nasib rakyat nanti gitu. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya benar supaya pemerintah juga bisa Tuhan membuat kebijakan-kebijakan yang ada, dan benar Tuhan itu tidak berdasarkan kepentingan pribadi dan golongan, tapi benar Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah benar Tuhan itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah benar Tuhan, Kau karuniakan Tuhan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan di saat yang sulit seperti ini pada para presiden dan para menteri dan para wakil rakyat. Biarlah benar Tuhan, Kau Tuhan yang boleh Tuhan karuniakan Tuhan hikmat bijaksanaan untuk membuat kebijakan yang ada, karena benar Tuhan setiap kebijakan yang ada itu sangat mempengaruhi Tuhan bagi seluruh bangsa ini. Ya, bila benar Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya di setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kami bisa Tuhan untuk dengan rela, dengan tulus untuk menaatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan ketika kami boleh Tuhan untuk berdoa, ketika kami Tuhan boleh untuk berseru kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami enggak layak Tuhan, tapi benar Tuhan Kau layakkan kami Tuhan, bukan karena perbuatan kami, tapi karena perbuatan Kristus Tuhan yang ada di kayu salib itu Tuhan. Ya benar Tuhan, kami selalu Tuhan setiap hari berpegang teguh Tuhan pada salib Kristus. Kami setiap hari Tuhan berjalan dalam kasih karunia-Mu Tuhan, supaya benar Bapa, kami menjadi saksi-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami, di setiap langkah kami, dan benar memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom, selamat pagi semua rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Royanto Napitupulu. Saya alumni dari Teknik Elektro ITB angkatan tahun 2005. Dan saat ini saya melayani sebagai full time di pelayanan Sion Ministry sebagai salah satu key leaders di pelayanan Sion. Dan saat ini saya akan membagikan tentang esensi doa yang benar, ya. Di topik kita pada saat ini, pada kebaktian kali ini adalah esensi doa yang benar. Nah, ayat tema yang akan kita angkat itu ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini adalah ayat tentang bagaimana Yesus mengajar kepada murid-muridnya bagaimana berdoa. Jadi ini adalah ayat yang terkenal di dalam kekristenan, yaitu doa Bapa Kami. Ya, kita akan bahas ini nanti ke depan, tapi pertama-tama mari kita memulai dengan satu ayat yang saya sukai, satu kebenaran yang saya senangi dari Yohanes 15 ayat 15, ya. Nah, di sini dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa
yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, jadi ada satu tingkat hubungan sebenarnya yang Yesus ingin jalin ke dalam hidup kita, murid-muridnya, adalah melebihi satu hubungan yang disebut hubungan tuan dan hamba, tapi itu naik kepada hubungan yang namanya hubungan sahabat, hubungan filio. Jadi kita menjadi sahabat-sahabatnya Yesus. Saat kita jatuh cinta kepada Tuhan, ya adik-adik, maka doa bukanlah hal yang menjemukan. Amin. Ketika kita sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, maka berkomunikasi dengan orang itu bukanlah suatu hal yang menjemukan. Itu adalah satu kerinduan. Kamu pasti ingin segera meng-SMS dia atau chat dia, menghubungi dia. Untuk itu saya terus berkomunikasi, berbicara dengan dia. Ada satu perasaan yang indah ketika kita berbicara dengan dia. Kita berbunga-bunga ketika kita berkomunikasi dengan orang yang kita cintai. Ya. Dan hal yang sama ketika kita jatuh cinta akan Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan, maka doa atau berkomunikasi dengan Tuhan itu bukanlah hal yang menjemukan, melainkan satu hal yang kita sukai, satu hal yang kita rindukan, satu hal yang ingin kita lakukan setiap waktu, ya. Nah, jadi secara sederhana doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, ya, atau cara komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, dikatakan tadi di Yohanes 15 ayat 15 bahwa kita disebut sahabat oleh Yesus ketika kita menjadi murid-murid Yesus yang mendekat kepadanya hari lepas hari. Nah, Tuhan adalah sahabat kita, melebihi hubungan tuan dan hamba. Sekalipun kita juga adalah hamba Tuhan, tapi kita juga adalah sahabat-sahabat Kristus. Nah, bayangkan bagaimana kamu berkomunikasi dengan sahabatmu, ya, atau berkomunikasi dengan orang yang dekat sekali denganmu, atau dengan orang yang kau cintai, gitu ya. Nah, demikianlah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, itulah esensi dari doa, begitu. Jadi berdoa itu tidak harus selalu dibayangkan seperti orang yang melipat tangan dan menundukkan kepala. Bukan berarti kita tidak lagi melipat tangan dan menundukkan kepala. Itu adalah sikap doa yang memang secara tradisi membudaya di dalam kekristenan sebagai cara orang-orang untuk memfokuskan pikirannya, memfokuskan hatinya kepada Sang Halik yang tidak kelihatan. Tetapi esensi yang mau saya bilang adalah setiap saat kita bisa berbicara dengan Tuhan. Setiap saat. Itu tidak hanya berhenti atau dilakukan ketika ada ibadah gereja nih, atau ada sakramen tertentu yang dilakukan, tetapi kapanpun, dimanapun engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu adalah doa. Saya ketika mahasiswa dulu ya, sering sekali naik motor, jalan dari Dago ke BIP waktu itu ya. Saya naik motor atau naik angkot begitu ya. Saya sering melihat ya di sepanjang jalan itu banyak sekali anak-anak muda, ya orang-orang geng motor, dan cara gaul mereka yang menurut saya sudah banyak yang salah kaprah. Dan waktu itu saya berbelas kasihan untuk anak-anak muda di kota Bandung. Dan di angkot saya berdoa, itu dempet-dempetan ya, tahulah ya angkot Bandung kalau lagi penuh. Tapi dalam hati saya berdoa, Tuhan jamah anak-anak muda ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka menemukan jalan kepada kebenaran. Saya berdoa di motor ketika saya
pulang dari kantor waktu itu ketika saya kerja di Bandung. Dari arah Maranatha saya pulang ke arah Dago. Saya juga pernah ngekos di Jatinangor. Saya pulang sepanjang perjalanan saya berdoa untuk orang-orang di sepanjang perjalanan yang saya lihat yang hilir mudik pada waktu itu supaya mereka mengalami kasih Kristus. Saya berdoa di lab teknik kendali di teknik elektro pada waktu skripsi saya stuck ya. Alat-alat yang saya pakai ada yang rusak dan orang-orang mulai lulus sementara saya tidak. Pada waktu itu saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa membuat program ini berhasil. Dan Tuhan tolong saya. Saya berdoa dimanapun. Dalam satu pelayanan saya berdoa, saya menyingkir ke satu tempat yang agak sepi di satu retreat satu kali waktu dan saya berdoa sendirian seorang diri sebelum sesi dimulai. Lalu saya masuk ke mimbar dan melayani. Dimanapun, kapanpun, saya membiasakan diri saya berdoa. Saya berdoa karena saya rindu akan Tuhan. Satu perasaan yang gak bisa saya jelaskan, saya bagikan ke orang-orang itu muncul karena memang rasa cinta yang muncul dari dalam hati kita untuk mengasihi Tuhan. Karena bagi saya Injil itu begitu memulihkan hidup saya. Karya Yesus itu begitu mulia dan saya betul-betul bersyukur, berhutang budi akan kasih Tuhan yang begitu besar bagiku sehingga aku diselamatkan, aku ditebus. Yesus betul-betul menjadi pribadi yang kucintai. Jadi kita bisa menceritakan apa saja yang kita alami barusan, bertanya sesuatu, atau mengucapkan terima kasih atau bersyukur atas semua berkat Tuhan. Doa itu sedinamis itu, adik-adik, rekan-rekan. Ya. Jadi doa adalah ekspresi dari cinta kita juga kepada Tuhan. Nah, yang kedua, berdoa bukanlah masalah keindahan kata-kata. Ya, di Matius 6 ayat 5 sampai 8, kalian bisa buka Alkitab kalian juga. Di sana ada satu teks yang berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan, atau bisa juga dengan indahnya kata-kata maka doa akan dikabulkan. Nah, dengar baik ya, bahwa berdoa itu bukan masalah keindahan kata-kata. Banyak orang berpikir bahwa yang penting dalam doa adalah kefasihan dalam berkata-kata yang indah. Nah, karena itu banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau di dalam satu pertemuan komunal, dia tidak mau memimpin doa, dia tidak mau berdoa. Karena merasa tidak pintar berkata-kata dibandingkan rekan di kiri atau di kanannya, atau orang-orang lain yang dia lihat berdoa. Ya, jika kamu nanti punya anak, saya sudah punya anak ya. Nah, anak yang baru bisa bicara sepatah dua patah kata, dan saya sebagai seorang bapak ya rindu untuk berkomunikasi dengan anak saya. Nah, bayangkan ya, apakah saya rindu apakah saya mengharapkan supaya dia bisa berbicara seperti orang dewasa berbicara? Apakah saya akan memaksa dia untuk bisa berbicara seperti orang-orang intelek berbicara? Tentu tidak kan ya. Jadi saya mendengar kata-katanya yang abstrak saja, saya sangat senang. Dia bisa mulai mengucapkan satu dua kosakata itu begitu membahagiakan saya. Nah, jika orang tua di bumi saja tidak memaksa anaknya untuk fasih berbicara di usianya yang masih kecil gitu ya, apalagi Bapa di sorga, adik-adik ya, dia jauh lebih baik daripada orang tua di bumi. Apakah kita berpikir bahwa doa kita tidak akan didengarkan dan dikabulkan ketika kata-katanya tidak indah? Tentu Bapa di sorga akan mendengarkan doa-doamu. Ketika anak saya nangis, kata-katanya nggak jelas, saya dengar dia.
Saya mencoba memahami dia. Saya tahu dia haus. Saya tahu popoknya basah. Apalagi Bapa di sorga, dia tahu kerinduan hatimu. Ya, haleluya. Jadi Tuhan tahu isi hati kita di balik kata-kata kita. Yang paling penting adalah kerinduan hati kita tertuju kepada Tuhan. Nah, puji Tuhannya, ada Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh. Ini roh, roh Allah, Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan kita berkata-kata, kelemahan kita mengutarakan maksud-maksud kita. Nah, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Terpujilah Tuhan, Tuhan mengetahui bahwa sebenarnya manusia tidak dapat berdoa. Oleh karena itu dia memberikan Roh Kudusnya untuk berdoa bagi kita, menolong kita berdoa. Nah, di Lukas 11 ayat 5 sampai 8 ada satu perumpamaan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai kita mendapatkan apa yang kita doakan. Jadi kalau dibaca perikop itu atau konteks itu, ya, mengapa orang yang dalam rumah itu mau memberikan roti kepada sahabatnya yang mengetuk pintu rumahnya di malam hari itu? Apakah karena yang mengetuk itu adalah sahabatnya? Nah, coba lihat di ayat 8-nya di Lukas 11. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Haleluya. Jadi sebenarnya alasan orang yang dalam rumah itu memberikan roti kepada sahabatnya tadi, itu bukan karena dia sahabatnya sebenarnya. Sebenarnya dia sangat terganggu. Ini orang annoying banget. Tetapi karena orang ini, sahabatnya ini tidak malu, tidak tahu malu. Gitu. Dia meminta dan terus meminta. Dia mengganggu dan terus mengganggu. Sampai orang yang dalam rumah itu terbangun, terganggu. Ya, tidak bisa tenang dan memberikan kepada sahabatnya itu apa yang diperlukannya. Jadi dia mau memberikan roti kepada sahabatnya itu karena sahabatnya ini terus-menerus mengetuk pintunya dan meminta roti. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa sampai kita mendapatkan. Ya, meminta sampai kita memperoleh. Nah, di Lukas 18 ayat 1 sampai 8, ya, ini cerita tentang seorang janda yang akhirnya dibela perkaranya oleh hakim yang lalim, ya. Hakim ini hakim yang jahat, yang korup, bukan hakim yang baik, bukan hakim yang bijak sebenarnya. Tapi ini hakim yang lalim. Tapi akhirnya perkara janda itu dibela oleh hakim yang lalim ini. Kenapa akhirnya hakim itu tersebut mau melakukannya? Nah, kita fokus di ayat 4 sampai 5, Lukas 18 ayat 4 sampai 5. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak sebenarnya. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Lihat ya, karena dia terus meminta, hakim ini menjadi susah. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi perkaranya dibela. Dimenangkan perkaranya dalam pengadilan karena janda ini terus meminta dan terus berusaha. Ini adalah ajaran bagi kita dari Alkitab supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia mau membela perkara janda itu karena janda itu terus datang dan meminta, ya. Ia akan segera membenarkan mereka, gitu. Nah,
di Lukas 18 ayat 6 sampai 8, kesimpulan dari peristiwa itu kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Jadi satu aspek yang penting dalam doa ada iman. Nah, iman pasti membuatmu bertindak. Iman pasti membuatmu tidak jemu-jemu. Iman pasti berjuang supaya apa yang diinginkan oleh iman itu, apa yang diminta oleh iman itu terjadi. Itulah iman. Kalau kamu berdoa akan satu hal dan kamu berhenti, maka iman tidak ada di sana. Tapi ketika kamu berdoa dan kamu tidak pernah menarik kata-katamu dan engkau terus berdoa sampai apa yang kau doakan itu terjadi, maka ada iman di sana. Saya percaya bahwa keluarga saya akan dipulihkan Tuhan, itu saya doakan ketika saya mahasiswa. Keluarga saya ada dalam pergumulan, ya, saya broken heart gitu ya, ketika keluarga saya bentrok, saya tumbuh jadi anak muda yang tidak kenal kasih Bapa, kasih orang tua. Tapi ketika saya kenal Tuhan di kampus, saya mulai berdoa. Itu bertahun-tahun adik-adik. Bertahun-tahun saya berdoa. Ada masanya ketika saya berdoa, keluarga saya berantem. Makin parah. Saya pedih hati. Saya mulai khawatir. Saya mulai berpikir untuk berhenti berdoa. Saya mulai berpikir bahwa ini sia-sia. Tapi saya dikuatkan oleh Roh yang menolong saya. Saya berdoa sekian tahun lamanya ya. Ada 4 tahun. Saya berdoa sampai saya melihat papa bertobat, mama dipulihkan, adik-adik saya dipulihkan, keluarga kami menjadi keluarga yang mencintai Tuhan. Itu perjuangan. Tapi saya bersyukur iman bekerja. Tuhan itu baik. Jadi Tuhan ingin supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia tahu semua kebutuhan dan masalah yang kita hadapi. Dia bukan pelit kepada kita, tapi dia ingin bersekutu kepada kita. Ya. Jadi kita minta, cari, dan ketuk ya di Lukas 11 ayat 9 sampai 10 itu memiliki arti melakukan pekerjaan yang terus-menerus ya. Karena itu teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetuk. Bangunlah satu kehidupan doa yang berkembang. Lalu pahami bahwa Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh. Tuhan adalah sumber pemberian yang baik. Ya. Tuhan adalah sumber pemberian yang baik. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Kita mungkin berpikir bahwa Bapa di surga tidak akan memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Tapi Alkitab mengajar kita semua pemberian yang baik, bahkan anugerah yang sempurna datang dari Bapa segala terang. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jika kita meminta roti kepada ayah kita, dia tidak mungkin kasih batu. Jika kita minta ikan, tidak mungkin juga dikasih ular. Nah, dikatakan apalagi Bapamu yang di sorga. Ya, jika orang tua kita yang berdosa saja tahu memberikan pemberian yang baik untuk kita, terlebih Bapa di sorga. Saya punya bayi, saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk bayi saya. Semua, pakaiannya pun saya cari yang ternyaman, semua. Apalagi Bapa di sorga, dia jauh lebih mulia daripada Bapa yang di bumi. Jadi dengan pemahaman ini, bahwa berdoa adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Berdoa bukanlah soal keindahan kata-kata. Berdoa adalah satu hal yang kita lakukan dengan tidak jemu-jemu sampai kita memperoleh apa yang kita dapat, kita minta, dan kita tahu bahwa kita memintanya kepada Tuhan yang adalah sumber pemberian yang baik. Maka doa akan menjadi satu hal yang memberi kehidupan kepada orang-orang Kristen. Maka doa akan menjadi nafas kehidupan bagi iman kekristenan kita. Nah,
Mari kita lihat dari Matius 9 tadi. Ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ini doa yang secara komprehensif mengandung beberapa aspek. Jadi dari doa ini ada hal-hal yang harus kita pahami, ada hal-hal penting yang harus kita pahami. Pertama adalah pada bagian pertama ayat itu adalah ucapan syukur dan hormat kepada Allah. Nah, salah satu aspek dalam doa yang berkenan kepada Tuhan adalah kita berdoa kepada Tuhan di dalam ucapan syukur dan hormat. Makanya dikatakan Bapa kami yang di sorga. Ya, ini sebutan mengacu kepada Allah sebagai Bapa. Ya, terobosan perjanjian baru kita memanggil Allah sebagai Bapa. Dia adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah tempat kita mengadu, meminta. Tumpuan segala pengharapan kita ada pada Bapa. Jadi dengan memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita tahu bahwa kita ada dalam penyediaannya. Dikatakan dikuduskanlah namamu, itu artinya Allah Bapa harus menjadi pusat hidup kita yang paling utama. Dengan memuliakan namanya yang kudus. Menghormati kekudusan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Jadi itu juga berarti penyerahan diri secara mutlak kepada Allah, kepada Tuhan dan rencananya. Lalu di dalam ucapan syukur dan rasa hormat ini, kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah satu doa syafaat sebenarnya ya, supaya pekerjaan Allah dinyatakan di atas bumi, di atas kampus di mana engkau ada, di atas keluargamu, di atas bangsa di mana engkau tinggal, di atas bumi ini, supaya kerajaan Allah memerintah, supaya keselamatan menjamah seluruh suku, bangsa, dan bahasa, dan pemerintahan Allah digenapi di bumi. Jadi ungkapan kerajaan adalah pokok penting dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Kerajaan ini adalah agar kemuliaan dan kehendak Allah menjadi nyata di dalam dunia. Doakan itu. Berdoa supaya di atas Indonesia pandemi ini boleh ditekan dan kemuliaan Allah dinyatakan. Bangsa ini semakin dekat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bagian kedua dari doa Bapa kami ini adalah permohonan ya akan keperluan jasmani. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya. Menarik dikatakan bahwa berdoalah supaya kita diberikan oleh Tuhan makanan kita yang secukupnya. Ada kata secukupnya di sana. Ya, kita perlu membangun teologi kecukupan. Satu kehidupan yang cukup, bukan satu kehidupan yang berlebih-lebihan, tapi kehidupan yang cukup. Ya, Paulus berkata asal ada pakaian dan makanan cukuplah, artinya lebihnya dari itu sebenarnya bisa menjadi alat untuk memberkati orang lain. Betul. Jadi berdoalah supaya engkau dicukupkan Tuhan akan segala sesuatu. Dan engkau bisa menjadi berkat untuk segala sesuatu yang lebih di dalam hidupmu. Engkau bisa memberi kepada yang lain. Jadi permohonan ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan dan memelihara tubuh jasmani kita. Amin. Aku senang bilang sama orang-orang yang melayani ya, yang pernah kita utus ke kota-kota untuk melayani. Jangan takut, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi kita makan dan minum. Percayalah, jangan takut. Tuhan itu tahu ketika Dia menciptakan engkau, ketika Dia membentuk tubuhmu, Dia tahu bahwa tubuh ini butuh makan pagi-pagi, butuh makan siang hari, butuh makan malam hari. Dia yang meng-create tubuh kita, Dia yang tahu keperluan kita. Ketika kita berdoa, saya percaya Bapa memelihara hidup saya. Burung pipit saja
yang tidak menabur, dia bisa makan, apalagi kita anak-anaknya. Bunga bakung saja yang tidak yang ada di padang itu keindahannya bahkan melebihi keindahannya Salomo. Tuhan itu baik. Dia memelihara, dia tahu kebutuhan jasmaniku. Dan aku bersyukur kepada Tuhan akan hal itu. Saya berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani saya. Tuhan, saya meminta, saya berdoa supaya saya boleh makan secukupnya hari ini. Saya meminta kebutuhan ini Tuhan. Tolong saya supaya saya bisa menyelesaikan skripsi saya Tuhan. Waktu itu saya berdoa. Dan Tuhan tolong saya. 3, aspek selanjutnya adalah permohonan akan keperluan rohani. Ya, ada keperluan jasmani, lalu ada keperluan rohani. Dikatakan di sana, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kesalahan di sini dalam bahasa Ibraninya itu adalah debts ya, di Inggriskan itu debts atau utang. Dan ini memakai istilah utang. Jadi hapuslah utang kami seperti kami juga menghapus utang orang lain. Berbicara utang, menghapus utang orang, kalau orang punya utang kepadamu itu nggak mudah. Supaya kita tahu bahwa pengampunan dari Allah itu begitu berharga. Itu bukan hal murah. Sekalipun itu diberikan kepada kita cuma-cuma, itu bukan murahan. Ada pengorbanan di sana. Mengampuni utang, menghapuskan utang, itu nggak mudah. Coba saja kalau ada orang berutang kepadamu, dan kamu berpikir untuk menghapuskan utang itu. Itu nggak mudah. Dan ketika Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita, itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Kasih karunia Allah yang begitu besar terjadi atas kita. Allah penuh kasih. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita harus juga bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Berdoa supaya kamu menjadi orang yang menduplikasi atau meniru Allah dalam hal mengampuni. Kamu menjadi orang yang kuat sehingga kamu mampu mengampuni. Mengampuni itu nggak mudah adik-adik. Apalagi kalau kamu kecewa, sakit hati, pahit. Untuk melepaskan pengampunan itu butuh satu kekuatan yang besar, melebihi kekuatan fisik. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kebutuhan akan pengampunan adalah kebutuhan kita di dalam doa. Dan kebutuhan orang lain juga akan pengampunan adalah bagian kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah atas kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setiap pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Dan kita memperoleh pertahanan yang paling kuat untuk melawan pencobaan karena Tuhan ada pada kita. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu setiap hari sepanjang hari. Tuhan, tolong saya hari ini supaya saya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi saya mengalami kelepasan daripada yang jahat. Supaya tidak lagi saya nonton film porno, Tuhan. Aku mau hidup bebas, aku mau hidup merdeka dari semua dosa-dosa masa laluku dan melayani Tuhan. Dan yang terakhir, bagian terakhir dari doa Bapa kami itu adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sana dikatakan, pengakuan akan kemuliaan Allah akan menghibur dan menjamin hidup kita. Karena segala kuasa di bumi dan di sorga ada pada Tuhan. Ada pada Allah Bapa. Ini adalah satu jaminan akan jawaban doa. Ini adalah satu jaminan akan penyertaan Tuhan. Our blessed assurance. Sehingga kita tidak perlu takut akan hidup kita. Kita percaya ketika saya menggantungkan hidup saya aman dalam tangannya. Saya aman dalam kepak sayapnya. Saya akan berjalan, menjalani hidup ini di dalam terang Tuhan. Dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terakhir dikatakan, amin. Itu artinya adalah terjadilah demikian. Di dalam bahasa Yunaninya, demikianlah terjadi. Adalah satu pengungkapan iman, keyakinan yang kokoh untuk melaksanakan kehendak Allah.
dan kepercayaan bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi. Dan adik-adik, rekan-rekan semua, mari bangkitkan kehidupan doa di tengah-tengah generasi ini, terkhusus dalam hidup anak-anak muda, supaya dibangkitkan anak-anak muda yang luar biasa di kampus ITB secara khusus, dan dibangkitkan juga anak-anak muda yang memenangkan jiwa-jiwa, mempengaruhi orang lain karena doa-doa mereka. Itu yang mau saya bagikan. Biarlah semua adik-adik diberkati, adik-adikku di PMK ITB. Tuhan yang membangkitkan kalian, Tuhan yang membawa kalian menjadi berkat dimanapun kalian berkarya. Puji nama Tuhan. Shalom. Baik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini dan untuk setiap firman yang boleh dibagikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu atas hidup kami masing-masing. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu bagi PMK ITB Tuhan. Ku percaya bahwa pekerjaan Tuhan akan terus dinyatakan lewat PMK ini atas adik-adikku ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terkhusus di tengah-tengah kampus ITB Tuhan. Biarlah keberadaan PMK ITB terus menjadi garam dan terang. Tuhan membangkitkan anak-anak muda Kristen yang menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi teladan Tuhan. Menjadi contoh dan bukan menjadi batu sandungan Tuhan. Aku berdoa untuk semua adik-adikku yang ada di kampus ITB hari ini Tuhan. Biarlah mereka bangkit. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan terjadi. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Kami berdoa, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mencari wajah Tuhan, yang mencari pertolongan dari Tuhan setiap hari, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bangkitkanlah pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, yang membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, sehingga di atas kampus ITB terang Tuhan akan bercahaya. Di atas keluarga kami terang Tuhan akan bercahaya. Bahkan atas bangsa kami terang Tuhan juga akan bercahaya. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa tolonglah pemerintahan bangsa kami. Supaya ada kesatuan hati, ada sinergi yang positif Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kebijakan yang sudah diambil. Biarlah itu berbuah efektif Tuhan. Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya angka penyebaran virus ini bisa ditekan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah angka kesembuhan boleh melonjak tajam dalam nama Yesus Tuhan. Dan angka kematian boleh ditekan seminimal mungkin. Kami berdoa Tuhan, tolonglah para tenaga medis dimanapun mereka hari ini berjaga-jaga dan bertugas. Tuhan beri mereka kekuatan yang berlimpah-limpah. Anugerahkan kepada mereka kekuatan batin Tuhan untuk mereka boleh menangani, melayani setiap pasien Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Beri mereka kesehatan fisik. Anugerahkan kepada mereka Tuhan kesehatan. Supaya tidak ada lagi Tuhan tenaga medis kami Tuhan yang berguguran Tuhan. Aku berdoa supaya perjuangan mereka berhasil Tuhan. Menekan angka kematian dan menaikkan angka kesembuhan. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya Indonesia akan segera terbebas dari pandemi ini. Indonesia akan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk semuanya. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Kami tutup ibadah kami ini dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa adik-adik, rekan-rekan semuanya. Tuhan memberkati.